Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Juwana Ajis. Di sini saya sekarang akan mereview film Frozen 2. Di mana film ini adalah film dari garapan studio animasi Disney. Nah, so uh, setelah saya menonton film ini, saya merasakan bahwa ya, Disney have done it again. Artinya Disney sudah melakukan hal yang seperti biasa dia lakukan, yaitu membawa kita menuju the magical world of Disney, seperti yang film-film yang sudah ada sebelumnya. Nah, film Frozen 2 ini berbeda dari film Frozen 1, di mana film Frozen 2 ini jelas ya adalah sequel dari cerita utamanya. Tapi berbeda dari yang Frozen pertama, film Frozen kedua ini tidak berdasarkan dari buku milik Hans Christian Andersen yang The White Queen atau something I forgot. Ya, jadi film ini masih disutradai oleh Chris Buck dan dibantu oleh Jennifer Lee, di mana kali ini ceritanya itu sudah berbeda 3 tahun dari berdasarkan lini masa di dalam filmnya. Artinya di dalam cerita itu Anna, Elsa dan segala macam orang di Arendelle sana itu sudah bertambah umurnya 3 tahun dari sejak film awal. Oke, untuk secara pendapatan dari film ini mendapatkan pendapatan kotor sebesar 1.330 miliar dolar US dollar, of course. Itu dari seluruh dunia, dan banyak sekali penerimaan yang bagus, walaupun bisa saya bilang sendiri kalau Frozen yang kedua ini tidak se-catchy dari film Frozen sebelumnya, yang Frozen 1. Apalagi kalau di Frozen 1 kan kita tahu ada lagu Let It Go. Tapi kalau di Frozen 2 mungkin hanya Independent Known saja, itu pun juga tidak terlalu terngiang-ngiang di otak kita, tidak seperti Let It Go. Terus sekarang berdasarkan ceritanya nih ya. Ceritanya kita agak persingkat saja. Jadi 3 tahun setelah film Frozen pertama, kita kembali lagi ke Arendelle kehidupannya ya lebih baik karena sekarang Queen Elsa alias Ratu Elsa sudah bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Tapi cerita tidak berawal dari situ. Filmnya tidak berawal dari situ. Filmnya mengawali filmnya itu dengan sebuah flashback. Flashbacknya itu ke arah dimana kalau tidak salah itu mereka waktu masih kecil, masih bapak dan ibunya masih ada, dan bapaknya itu sedikit cerita tentang masa kecilnya, tentang sebuah hutan yang magis gitu. Dan ada sedikit tease alias spoiler ke skin nanti di ending filmnya di situ sedikit, tapi ya itu agak lumayan sedikit spoiler, walaupun sebenarnya itu adalah sebuah clue dimana lagu dari si ibunya Elsa dan Anna yang kalau nggak salah judulnya itu kalau tidak salah judulnya itu saya lupa, pokoknya judulnya itu berusaha tentang kayak seperti lagu tidur. Oh ya, All Is Found ya, judulnya All Is Found. Terima kasih. Oke, balik ke cerita. 3 tahun setelahnya itu semuanya sudah bertambah besar. Olaf sedikit agak terkesan lebih dewasa. Jadi dari awal ceritanya ini dulu, mereka itu kan kehidupannya udah mulai damai ya, sampai suatu saat si Elsa nih mendengar suara-suara gitu yang itu agak ketinggian, saya tidak bisa. Jadi Elsa mulai terasa terganggu dengan suara itu, pada kemudian akhirnya dia, singkat cerita, dia secara tidak sengaja membangkitkan roh-roh dari dalam hutan yang pernah ayahnya ceritakan itu, yang pada akhirnya membuat kekacauan, karena roh-roh yang marah ini yang dia bangkitkan ini membuat kekacauan di Arendelle, sehingga para Arendellians alias
citizens of Arendelle itu harus mengungsi terlebih dahulu. Nah, Grandpappy yang trollnya itu yang punya kekuatan untuk meramal masa depan, dia itu memberitahu bahwa si Elsa dan Anna ini harus pergi ke hutan situ. Nah, singkat cerita, di hutan itu mereka bertemu dengan 4 spiritnya itu, dimana yang api itu salamander, jenis kadal, tapi salamander itu benar-benar mempresentasikan api di banyak mitologi. Terus Gale, yang dimana suaranya itu kalau dia lewat itu kayak suara burung. Terus yang air, nggak tahu namanya apa, itu bentuknya kuda, dan kudanya bagus, have to say. Terus yang tanahnya itu Earth Giants, ya Earth Giants. Mereka bentuknya lebih kayak golem, lebih kayak manusia, tidak manusia sih, maksudnya humanoid ya, humanoid. Nah, selama di hutan ini, perjalanan mereka di hutan ini, mereka menemukan banyak hal, terutama tentang masa lalunya, bagaimana hutan itu bisa terbentuk dan segala macamnya. Ternyata bahwa spoiler bahwa kepala suku dari Northuldra, di mana penduduk aslinya di situ, dibunuh oleh kakeknya Elsa. Ya. Itu yang membuat para roh itu awalnya marah dan mengurung diri lah, ibarat kata tuh, di Enchanted Forest itu ya. Terus kemudian Elsa dan Anna kemudian mengetahui masa lalunya sedikit demi sedikit, dan kemudian setelah mengetahui masa lalunya itu mereka menjadi semakin dewasa. Nah, singkat cerita lagi, si Elsa akhirnya menemukan atau Halan, yaitu adalah sebuah river alias sungai yang menyimpan memori, literally sebuah sungai, ya sungai yang membeku ya. Dan setelah dia sedikit ya nyanyi di sana, saya tidak bisa menyanyikannya karena possibly sedikit copyright. Terus di sana Elsa akhirnya menjadi fifth spirit yang kelima, mana dia menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia spirit. Dan setelah itu Elsa tinggal menetap di sana, sementara Anna diangkat menjadi ratu karena Elsa akan sudah turun tahta. Nah, review ini, jadi film ini layak nggak sih ditonton? Nah, sebenarnya film ini layak ditonton. Ya untuk anak-anak ya lumayan, tapi kalau menurut saya sih untuk sebagai pengertian sebuah cerita sih anak-anak pasti nggak bakal ngerti ya, orang dewasa pasti ya ngerti. Terus kalau untuk masalah rating, mayoritas ya ratingnya ini bagus. Average-nya itu berdasarkan sebuah lembaga rating film gitu, jumlahnya itu 77% ratingnya, tapi itu lebih rendah dibandingkan Frozen 1, dimana Frozen 1 kalau nggak salah 81% atau 85% gitu. Iya, mungkin karena something is missing. Saya juga kalau misalnya nontonnya itu kayak seakan-akan something itu missing. Jadi di Frozen 2 itu seakan ada sesuatu hal yang missing, ada yang hilang gitu. Ya, sepertinya yang saya bilang tadi itu sebuah catchiness-nya dari sebuah film. Overall sih ya, film ini berhasil membuat kita kembali lagi menyadari bahwa film animasi itu punya peran penting dalam perkembangan teknologi ya, apalagi sekarang kan film animasi udah hampir bagus banget pak. Terus ya untuk watchable-nya ini benar-benar watchable ke semua umur, tidak ada adegan-adegan yang tidak perlu appropriate, maksudnya inappropriate alias tidak pantas, tidak ada. Jadi ya, it's a good movie. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, walaupun agak sedikit lupa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.